Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Nur Fitriani dari kelas G4 Manajemen. Saya akan mempresentasikan tentang teknik penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Penulisan karya ilmiah menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis. Tiap jenis karya ilmiah memiliki gaya penulisan yang berbeda. Karya ilmiah dapat berbentuk laporan penelitian, artikel, makalah, dan buku referensi berdasarkan kandungan isinya. Karya ilmiah dapat dikelompokkan menjadi laporan hasil pengkajian atau penelitian maupun tinjauan, ulasan, atau gagasan ilmiah. Menurut kandungan isinya, karya ilmiah dapat berbentuk laporan penelitian, artikel hasil penelitian, artikel gagasan konseptual, atau makalah. Menurut para ahli, Brotowijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta yang dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Eko Susilo, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistem penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Menurut Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan atau dipaparkan dari hasil pengkajian atau penelitian yang telah dilakukan yang dalam penulisan memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Menurut Dr. Andes Totokjuroto dan Dr. Bambang Supriyadi, adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandasan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Jenis-jenis karya ilmiah: 1. Makalah, artikel, skripsi, kertas kerja, paper, tesis, disertasi. Ciri-ciri karya ilmiah: 1. Karya ilmiah menyajikan fakta-fakta yang baik, dapat dipertanggungjawabkan. Karya ilmiah disajikan dengan menggunakan bahasa baku. Karya ilmiah ditulis secara jujur dan akurat. Karya ilmiah disusun secara sistematis, konseptual, dan prosedural. Penyimpulan karya ilmiah dilakukan berdasarkan fakta-fakta. Teknik penulisan karya ilmiah telah disebutkan sebelumnya bahwa penulisan karya ilmiah tidaklah sembarangan. Pada umumnya, karya ilmiah ditulis dengan menggunakan jenis ukuran kertas tertentu. Ada jenis ukuran kertas yang umum digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah kertas HPS berukuran A4 80 gram. Pengetikan karya ilmiah hanya pada satu sisi kertas atau tidak diketik bolak-balik. Sementara itu, jenis ukuran huruf yang digunakan dalam karya ilmiah adalah jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12. Menulis karya ilmiah, terdapat beberapa teknik penulisan yang perlu dipahami dan diterapkan, yaitu 1. Spasi atau jarak baris penulisan. 2. Ukuran margin atau batas tepi. 3. Penomoran halaman. 4. Bahasa dan penggunaan istilah. 5. Bentuk kalimat. 6. Penulisan kata pengantar. 7. Penulisan abstrak. 8. Penulisan daftar isi. 9. Penulisan daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. 10. Penulisan judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab. 11. Penulisan paragraf. 12. Penulisan naskah atau teks penulisan, permulaan kalimat, penulisan bilangan, penulisan nama gambar dan nama tabel, penulisan kutipan dan sumber kutipan, penulisan daftar pustaka. Pengertian karangan. Karangan adalah bentuk tulisan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan pengarang dalam satu kesatuan tema yang utuh. Karangan diartikan pula dengan rangkaian hasil pikiran atau ungkapan perasaan ke dalam bentuk tulisan yang teratur. Pengertian karangan menurut para ahli. 1. Menurut Ahmadi, karangan dipandang sebagai suatu perbuatan atau kegiatan komunikatif antara penulis dan pembaca berdasarkan teks yang telah dihasilkan. Menurut Ki, karangan memiliki pengertian hasil perwujudan gagasan seseorang dalam bahasa tulis, dapat dibaca dan dimengerti oleh pembaca. Ciri-ciri karangan yang baik: 1. Jelas. 2. Kesatuan dan organisasi. 3. Ekonomis. 4. Pemakaian bahasa yang dapat diterima. Jenis-jenis karangan. 1. Karangan narasi adalah uraian yang menceritakan sesuatu serangkaian kejadian, tindakan, keadaan secara berurutan dari permulaan sampai akhir sehingga terlihat rangkaian hubungan satu sama lain. Bahasanya berupa paparan yang gayanya bersifat naratif. Pada
Pada karangan narasi terdapat tahapan-tahapan peristiwa yang jelas, dimulai dari perkenalan, timbul masalah, konflik, penyelesaian, dan ending. Ciri-ciri karangan narasi: 1. Menyajikan suatu cerita yang berupa berita peristiwa, pengalaman yang menarik kepada pembaca. 2. Cerita-cerita tersebut disajikan dengan urutan kronologis yang jelas. 3. Ada konflik dan tokoh yang menjadi inti dari sebuah karangan. Memiliki setting yang disampaikan dengan jelas. 5. Bertujuan untuk menghibur pembaca dengan cerita-cerita yang disampaikan. Karangan deskripsi adalah suatu karangan atau uraian yang berusaha menggambarkan suatu objek atau masalah yang seolah-olah masalah tersebut di depan mata pembaca secara konkret. Contoh, karangan jenis ini adalah karangan tentang peristiwa runtuhnya gedung yang dilengkapi dengan gambaran lahirlah gedung itu, sebab-sebab keruntuhan, letak gedung, arsiteknya, bagian mana yang runtuh, dan sebagainya. Ciri-ciri deskripsi: 1. Melukiskan suatu objek dan dengan sejelas-jelasnya kepada para pembaca. 2. Melibatkan observasi panca indera. 3. Metode penulisan menggunakan cara objektif, subjektif, atau kesan pribadi penulisan terhadap suatu objek. Karangan eksposisi adalah suatu karangan yang menjelaskan pokok masalah disertai dengan fakta-fakta. Tujuan agar pembaca memahami dan bertambah pengetahuannya terhadap masalah yang diungkapkan. Sasaran utamanya adalah rasio, yaitu berupa perluasan pengetahuan para pembaca sesudah membaca kisah tersebut. Contoh karangan jenis adalah artikel-artikel dalam surat kabar atau majalah dan tulisan-tulisan ilmiah. Ciri-ciri karangan eksposisi: 1. Menyajikan atau menyampaikan sebuah informasi kepada pembacanya. Informasi yang disajikan bersifat fakta atau benar-benar terjadi. Tidak berusaha mempengaruhi pembaca, menjelaskan sebuah proses atau analisis suatu topik. Karangan argumentasi. Argumentasi adalah suatu karangan yang berisikan pendapat atau gagasan mengenai suatu hal dengan pembuktian-pembuktian untuk memengaruhi pembaca agar mengubah sikap mereka dan menyesuaikan dengan sikap penulis. Penulisan argumentatif harus yakin bahwa maksud suatu bagian pendahuluan adalah tidak lain daripada menarik perhatian pembaca, memuaskan perhatian pembaca kepada argumen-argumen yang akan disampaikan, serta menunjukkan dasar-dasar mengapa argumentasi itu harus dikemukakan dalam kesempatan tersebut. Karangan persuasi. Persuasi adalah jenis karangan yang berisikan ajakan-ajakan kepada para pembacanya untuk melakukan atau mempercayai suatu hal. Karangan ini bertujuan untuk membujuk, merayu, mengajak pihak pembaca agar mengaku apa yang dikehendaki oleh pihak penulis. Contoh jenis karangan ini adalah uraian tentang penawaran jenis obat, kosmetik, atau jenis produk lain. Ciri-ciri karangan persuasi: 1. Karangan ini bersifat mengajak para pembaca, memiliki alasan-alasan yang kuat berupa data, fakta, dan lain-lain untuk menyanyikan pembacanya. 3. Karangan ini berusaha menghindari konflik agar pembaca tidak kehilangan kepercayaan. 4. Karangan ini berusaha mendapatkan kesepakatan atau kepercayaan antara penulis dan pembaca. Jenis karangan berdasarkan penempatan ide pokok. 1. Dedukatif adalah kalimat utama atau ide pokok diletakkan pada awal alinea. 2. Induktif adalah kalimat utama atau ide pokok diletakkan pada akhir alinea. 3. Variatif adalah kalimat utama atau ide pokok diletakkan pada awal dan diulang pada akhir alinea. 4. Deskriptif atau naratif adalah kalimat utama termuat dalam seluruh alinea, tidak dapat kalimat khusus yang terjadi kalimat utama. Unsur-unsur karangan: 1. Gagasan yang dapat berupa pendapat, pengalaman, pengetahuan yang ada dalam pikiran seseorang. 2. Tuturan yang merupakan bentuk pengungkapan gagasan sehingga dapat dipahami pembaca dan kepustakaan. 3. Tatanan, yaitu pengaturan dan penyusunan gagasan dengan mengindahkan berbagai asas aturan dan teknik. 4. Wahana, yaitu sarana pengantar gagasan berupa bahan tulisan yang terutama menyangkut kosakata, gramatika, dan reotika. Sekian dari saya, semoga apa yang dapat saya presentasikan dan kerjakan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.